Kiranya Engkau disenangkan oleh setiap puji-pujian yang keluar dari mulut bibir kami. Teristimewa dari lubuk hati kami yang paling dalam, ya Tuhan. Kami percaya apa yang sudah kami naikkan menjadi satu dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, saatnya kami akan bersama-sama duduk diam, merenungkan kebenaran firman-Mu. Pengurapan dari tempat yang maha tinggi turun menaungi setiap kami semua. Kiranya Tuhanlah yang akan berbicara atas kami malam hari ini. Dan kami yakin kami akan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. 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 Selamat malam, salam Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom. Shalom. Sehat semua. Amin. Sehat ya. Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama adalah jalan untuk memperoleh kemenangan bagi orang percaya. Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, untuk mengawalinya saya mengutip di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Kalau saudara membaca Alkitab, ini ayat paling pendek, saudara-saudara. Tidak ada ayat yang sependek ini, ya. Yang isinya berkata, tetaplah berdoa, ya. Tetaplah berdoa. Nah, kalau saya tambahkan di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58 bagian yang B, di sana dikatakan begini. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, kalau di dalam kitab 1 Tesalonika dikatakan tetaplah berdoa, maka di dalam 1 Korintus 15 ayat 58b di sana dipertegas bahwa ya, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, jadi kalau kita rajin bersekutu dengan Tuhan, ya, firman Tuhan mengatakan bahwa jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, capekmu akan terbalas. Kira-kira seperti itu, saudara. Dan ini dikatakan kamu harus tahu, ya, sebab kamu tahu itu sebetulnya mengingatkan kita, kamu harus tahu. Ini yang harus kamu ketahui, bahwa ketika engkau bersekutu dengan Tuhan, tidak ada yang rugi, ya, nggak ada ruginya. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan. Karena apa? Apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Artinya apa? Berarti ada sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kita. Ingin berikan dalam kehidupan kita. Ingin tunjukkan dalam kehidupan kita. Nah, apa hubungannya dengan tema di atas, jalan memperoleh kemenangan bagi orang percaya? Jalan kemenangan bagi orang percaya cuma satu, saudara-saudara. Berdoa. Doa adalah jalan untuk kita memperoleh kemenangan. Khususnya bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, tujuan firman Tuhan pada malam hari ini adalah menyadarkan saudara. Ayo sadar, sadar. Jadi saya hendak menyadarkan kembali pentingnya doa itu. Ya. Karena hanya doa lah ya saudara-saudaraku yang mampu memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Kita tahu doa adalah napas, kata Alkitab. Doa itu napas orang
Percaya, napas hidupnya orang percaya. Artinya apa? Doa adalah tanda kehidupan bagi orang percaya. Kalau kita masih berdoa, berarti betul kita masih hidup. Ya. Tapi kalau kita sudah nggak berdoa, saudara-saudara, itu artinya apa? Kita tahu sendiri. Maka dapat kita pastikan bila kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang percaya, namun tanpa ada persekutuan dengan Allah, maka saya pastikan rohani kita akan mati, saudara-saudara. Bukan hanya itu, dan saya bisa pastikan orang demikian bukanlah orang yang hidup dalam kemenangan, tapi dia akan selalu mengalami kekalahan dan kekalahan. Ya, karena jelas firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa kehidupan orang percaya yang berkemenangan adalah harus memiliki kehidupan doa. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, makanya saya kadang-kadang sering bertanya-tanya. Ketika ada orang diminta, yuk berdoa, ya, tapi dia menolak. Yuk berdoa, saya nggak bisa berdoa. Ayo berdoa, nanti dulu. Saudara, berdoa itu bukan karena bagusnya rangkaian kata-kata, ya. Berdoa itu bukan pula karena karena kita fasih lidah. Enggak seperti itu, saudara. Jadi berdoa itu dikatakan bahkan ketika kita menangis pun Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata kita. Oleh sebab itu jangan malu berdoa, saudara. Jangan takut berdoa. Jangan takut salah bicara. Yang penting tujuan kita apa yang mau kita sampaikan. Nah, dulu pernah, saudara, waktu saya masih sekolah Alkitab, ya. Mudah-mudahan teman saya ini nggak nonton ini video kita ini, ya. Teman saya ini dari Kalimantan, saudara. Dia berdoa. Waktu itu sekolah Alkitab itu setiap pagi kita pasti itu anak-anak, siswa-siswa wajib berdoa pagi. Jadi jam 4 udah bangun, berdoa sampai jam 6. Nah, saudara, ada satu mahasiswa masih baru, ya saudara, diminta berdoa syafaat. Dia katakan begini. Karena kita memang menggumuli waktu itu, saudara, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, ya. Jadi dia berdoa begini, kata-katanya salah, saudara. Tuhan, kami minta dalam nama Yesus, kirimkan jiwa-jiwa Tuhan. Bukan hanya ribuan Tuhan, tapi ratusan. Kebalik, saudara-saudara. Mestinya bukan hanya ratusan, tapi ribuan. Nah, di situ langsung buyar kita, saudara. Salah dia berdoa. Tapi Tuhan ngerti. Sekalipun kalimatnya salah, kebalik. Tapi Tuhan ngerti maksudnya. Oh, maksudnya ini supaya banyak jiwa-jiwa bertobat. Ribuan jiwa-jiwa bertobat. Bukan hanya ratusan. Tapi dia bilang bukan hanya ribuan yang bertobat Tuhan. Tapi ratusan, katanya seperti itu, saudara. Nah, malam hari ini mari kita cari tahu apakah benar doa itu bisa membawa kita untuk memperoleh kemenangan. Apa yang membuktikan semuanya itu? Nah, tentu ada buktinya, saudara. Di dalam kitab Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-44, di sana Alkitab berkata begini. Maka seorang malaikat, ya, dari langit menampakkan diri kepadanya, kepada Tuhan, kepada Yesus, untuk memberi kekuatan kepadanya.
Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Saudara bayangkan. Apa yang barusan kita baca tadi merupakan peristiwa yang dialami oleh Yesus. Ketika ia bergumul, karena dalam waktu dekat dia akan diserahkan untuk disalib, untuk disiksa, untuk mengalami pencobaan hidup yang begitu berat. Secara manusia, saudara-saudara, Yesus nggak sanggup menanggung beban yang akan diterimanya ini. Itulah sebabnya di Taman Getsemani itu dia berdoa, minta kekuatan dari Tuhan. Ya, minta agar dia dimampukan menghadapi apa yang akan terjadi ke depan ini. Dan dia berdoa demikian hebatnya saudara-saudara sampai dikatakan peluhnya menjadi titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Jadi kemeringetnya itu saudara ya, air yang keluar dari pori-porinya itu bagaikan darah saudara. Anda boleh bayangkan bagaimana beratnya ketakutan yang melanda Yesus pada ketika itu. Saat kita dalam keadaan lemah, saudara-saudara. Saat kita dalam keadaan gentar. Saat kita dalam keadaan takut. Apa yang engkau lakukan? Maka nggak ada pilihan lain, saudara. Ketika hal itu melanda kehidupan kita, berdoalah. Ketika ketakutan melanda hidupmu, berdoalah. Ketika engkau merasa gentar, berdoalah. Ketika engkau merasa lemah, nggak mampu, nggak berdaya, nggak kuat, ingin menyerah, berdoalah. Karena di sanalah letak kekuatan orang-orang percaya, saudara-saudara. Doa adalah tempat kekuatan di mana Tuhan memberikan kuasanya dalam kehidupan kita, memampukan kita untuk melewati sesuatu yang sulit yang mungkin akan kita hadapi ke depan. Apa yang menjadi kesulitan hidupmu? Mungkin rumah tanggamu. Sampai sekarang engkau berdoa kok sepertinya Tuhan belum menjawab. Mungkin keluargamu yang belum bertobat, kenapa sampai sekarang kok Tuhan belum menjawab? Ya. Dulu saudaraku, saya itu sama istri saya waktu pertama-tama tinggal di desa ini, saudara. Saya itu sama mertua saya, keluarga semua menganggap kami orang gila. Kenapa? Karena kami berdoa, kami menangis, kami bermazmur, kami wong Kristen kok doane kok ora karu-karuan, katanya seperti itu, saudara-saudara. Karena memang keluarga istri saya dulu muslim semua, saudara. Puji Tuhan. Kita doakan pelan-pelan, kita doakan setiap malam, kita doakan, kita gumuli, kita bawa dalam Tuhan. Satu persatu. Dan itu prosesnya bukan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, saudara. Itu setahun satu, aku arak nang gereja. Setahun lagi satu, aku arak milu nang gereja. Sampai semua akhirnya satu keluarga ke gereja. Termasuk ada bibinya, ada paman, ada semua saudara-saudara. Mereka semua bertobat, percaya kepada Tuhan. Kami nggak pernah nginjili mereka, cuma berdoa tok, saudara-saudara. Begitulah letak kekuatan doa itu sanggup mengubahkan. Yang
mustahil, yang nggak mungkin bisa menjadi mungkin. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, apa yang menjadi kelemahanmu, apa yang menjadi kekhawatiranmu, apa yang menjadi ketakutanmu, engkau mungkin sedang gentar menghadapi sesuatu, bawalah itu semua di dalam doa. Yesus sudah memberikan contoh kepada kita. Ketika dia mengalami sesuatu yang berat dalam kehidupannya, yang dia lakukan adalah berdoa. Nah, oleh karena itu, doalah yang akan membuat kita teguh, saudara-saudara. Doalah yang akan membuat kita kuat dalam persekutuan dengan Tuhanlah kita akan mendapat kekuatan baru. Oleh karena itu, rajin-rajinlah bersekutu dengan Tuhan. Ya. Rajin-rajinlah mampir ke Zoom. Rajin-rajinlah berdoa pribadi, mungkin tengah hari, tengah malam, ketika engkau terjaga, terbangun, sempatkan diri berdoa. Ya. Apalagi ketika engkau diperhadapkan dengan satu masalah seperti sakit penyakit, ekonomi yang terganggu, keluarga yang terganggu, apapun itu saudara-saudara, cuma doa yang bisa menjawab semuanya itu. Nah, sekali lagi sadarilah saudaraku, kita ini makhluk yang lemah. Ya. Kita ini bukan orang kuat, saudara. Kita ini nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita ini kalau sama Tuhan disentil sedikit aja, kita udah nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kadang-kadang kita nggak pernah menyadari hal itu. Kita ini lemah. Apa jadinya saudara-saudara? Orang yang lemah ini, ya, fisik yang lemah ini tidak dibarengi atau kita tidak berdoa kepada Tuhan. Banyak orang nggak menyadari kelemahannya. Itu sebabnya nggak sedikit anak-anak Tuhan pada akhirnya jatuh. Nggak kuat dalam pencobaan. Dan berakhir, saudaraku, pada kekalahan. Akhirnya kalah, saudara. Bukan lagi menjadi orang yang menang. Nah, makanya saya ingatkan sekali lagi, saudaraku, berdoalah. Bila Anda ingin, ya, memperoleh kekuatan daripada Tuhan, berdoalah. Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga. Di sana firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak engkau ketahui. Nah, ini luar biasa, saudara-saudara. Janji Tuhan yang satu ini luar biasa, ya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak engkau ketahui. Apa yang kita tidak pahami, apa yang belum kita ketahui, apa yang tidak pernah kita pikirkan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan mengatakan akan menjawabnya, saudara-saudara. Nah, untuk mencari kehendak Tuhan, kita memang harus berdoa, saudara-saudara. Doalah yang membuat kita mengerti apa itu kehendak Tuhan. Tapi bukan hanya itu. Sadar kita bahwa melalui doa Tuhan, ya, menyingkapkan hal-hal yang tidak kita ketahui. Bahkan memberikan apa, saudara,
hikmat yang luar biasa kepada kita. Tuhan itu memberikan hikmatnya loh saudara-saudara. Kalau Tuhan berbicara misalnya, kita diberi pengertian untuk memahami hal-hal yang tidak kita pahami. Hal-hal yang tidak kita ketahui. Itu artinya Tuhan itu akan memberikan hikmatnya kepada kita. Memberikan pewahyuannya kepada kita. Memberikan pengertiannya kepada kita. Pikiran-pikiran Tuhan itu akan ditaruh di dalam diri kita. Nah, hikmat Allah itulah yang akan membawa kita memperoleh kemenangan. Oleh karena itu, saudaraku, berdoalah karena doa ya membuat kita mengerti kehendak Allah. Ya. Ya, dengan doa di sana nanti akan diungkapkan. Ini loh maksud Tuhan kepadamu. Ya, kenapa Tuhan mengizinkan engkau mengalami ini? Ini loh maksud Tuhan. Ini loh rencana Tuhan. Dan di sanalah kita baru melek. Baru ngerti, saudara. Oh iya Tuhan. Sekarang aku baru ngerti apa yang menjadi maksudmu. Nah, yang terakhir, saudara-saudara. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Doa membuat semua janjinya tergenapi. Nah, ya, ayat ini saya simpulkan, saudara. Doalah yang membuat semua janji-janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan kita. Saudaraku, jangan kecewa ya bila doamu belum dijawab oleh Tuhan. Belum terjawab. Karena kalau Tuhan berjanji, maka Dia akan menggenapi. Itulah yang menjadi keyakinanku. Dan saya berdoa, semoga itu juga menjadi keyakinan kita semua yang ada di Zoom New Life ini, saudara. Yang Tuhan tunggu dari kita adalah maukah kita melakukan tindakan iman? Maukah kita melakukan tindakan nyata? Itu yang Tuhan tunggu dari kita. Berdoa juga membutuhkan iman. Berdoa juga bukan hanya kata-kata, saudara, tapi juga harus dilakukan dengan tindakan nyata. Ya, bila kita ingin janjinya tergenapi, ya, lakukanlah, saudara-saudara. Kedua hal tersebut. Apa itu tadi? Yang pertama, saudaraku, maukah kita melakukan tindakan iman? Maukah kita mempraktekkan ya keyakinan kita itu, apa yang kita imani itu, atau tidak? Kalau kita tidak mau mempraktekannya, saudara-saudara, maka mustahil janji-janji Tuhan itu akan tergenapi dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, saudaraku, semua kembali kepada diri kita masing-masing. Semua kembali kepada diri kita sendiri. Namun, saya tetap harus mengatakan, berdoalah. Karena apa, saudara? Doa merupakan ya tanda bahwa kita orang-orang yang percaya sebetulnya dipersiapkan oleh Tuhan untuk menerima janjinya. Dan janjinya adalah, saudara-saudara, jaminan kemenangan. Luar biasa, saudara. Nah, oleh karena itu, saya tidak tahu, saudara, pasti kita semua punya pengalaman doa, ya. Saya juga punya pengalaman doa, saudara. Yang pada akhirnya di mana Tuhan menjawab doa-doa saya. Saya menyadari, kita harus menyadari bahwa
Dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu enggak ada yang kebetulan, saudara-saudara. Ya, semua itu terjadi atas perkenanan Tuhan, seizin Tuhan. Oleh karena itu, mari, saya tidak tahu apakah saudara memiliki pengalaman doa atau tidak, yang pasti-pasti punya. Nah, anak Tuhan, saudara harus percaya, harus punya waktu untuk berdoa. Menjadikan doa itu satu kewajiban dalam kehidupan kita. Nah, dengan cara demikianlah saudaraku, kita mampu atau bisa menceritakan pengalaman-pengalaman doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Dan itu bisa menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu, mari kita tetap berdoa, karena berdoa berarti kita mengizinkan Tuhan bekerja menggenapi janji-janjinya. Dan Tuhan siap melakukan bagian-bagian yang dimana kita tidak mampu melakukannya. Dan itu adalah bagian Tuhan. Di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 18, firman Tuhan berkata di sana, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam setiap doamu itu. Dengan, apa saudara? Permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Ajar kami untuk senantiasa tekun, setia, menanti janji-janji Tuhan melalui doa-doa kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Kami percaya Tuhan, itulah jalan kemenangan. Jalan kemenangan yang akan kami peroleh ketika kami berdoa, ketika kami berseru kepada Tuhan, ketika kami menggumuli banyak hal dalam kehidupan ini. Sebab kami ditakdirkan bukan untuk menjadi orang-orang yang kalah, tapi kami ditakdirkan oleh Tuhan untuk menjadi pemenang. Terima kasih dan terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepadamu. Haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih Pak untuk firman-Nya. Kita akan masuk doa syafaat ya. Pak Tommy mungkin mau angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir